Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep keamanan. Keamanan sistem informasi semakin penting seiring dengan kompleksitas TI dan meningkatnya serangan. Hal ini dapat didefinisikan sebagai kombinasi dari ketersediaan, kerahasiaan, dan integrasi. Alasan kejahatan komputer yang dapat dilakukan seperti paparan pribadi, kerusakan organisasi, keuntungan finansial, terorisme, dan peperangan. Manajemen risiko. Proses untuk menentukan, menilai, dan mengurangi risiko yang ada. Daftar risiko mencakup nama aset kerentanan, eksploitasi, probabilitas, dan dampak. Respon risiko meliputi penerimaan, penghindaran, pengalihan, dan mitigasi risiko, yang dapat dilakukan melalui desain yang aman, penggunaan perangkat keselamatan, perangkat peringatan, dan pelatihan. Manajemen risiko tadi ada 3, yaitu pertama, eksploitasi. Informasi dapat dicuri melalui berbagai cara seperti keylogger, network sniffer, dan phishing. Kedua, kontrol keamanan. Kontrol keamanan harus mencakup kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Ketiga, vektor serangan. Serangan dapat dilakukan melalui kode berbahaya, serangan penolakan layanan, rekayasa sosial, dan phishing. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai melalui apa saja serangan dapat dilakukan. Yang pertama tadi kode berbahaya, termasuk virus, worm, dan Trojan horse. Kedua, serangan DOS, mengakibatkan gangguan layanan dengan membebani server. Yang ketiga, rekayasa sosial, manipulasi orang untuk mendapatkan informasi yang sensitif. Yang keempat, phishing, menggunakan email palsu untuk mencuri informasi. Lalu saya akan menjelaskan mengenai pola keamanan. Yang pertama, manajemen identitas dan akses. Manajemen identitas dan akses mengelola identitas dan izin pengguna. Prosesnya meliputi identifikasi, autentikasi, dan otorisasi. Single sign-on memudahkan akses tetapi tidak dapat meningkatkan risiko jika kredensial dicuri. Yang kedua, pemisahan tugas dan hak istimewa paling rendah. Pemisahan tugas mencegah satu orang memiliki kontrol penuh atas sistem. Prinsip hak istimewa paling rendah memastikan pengguna hanya memiliki akses yang diperlukan untuk tugas mereka. Ketiga, keamanan berlapis. Strategi ini melibatkan penerapan beberapa lapisan keamanan untuk melindungi infrastruktur TI. Setiap lapisan harus dikelola dengan baik untuk mengurangi kompleksitas dan meningkatkan keamanan. Selanjutnya, kriptografi. Kriptografi menyembunyikan informasi melalui enskripsi dan deskripsi. Ada 2 jenis enskripsi, yaitu yang pertama kunci simetris atau kunci yang sama untuk pengirim dan penerima, dan kunci asimetris atau kunci publik dan privat. Fungsi hash digunakan untuk memvalidasi integritas data dan tanda tangan digital memastikan keaslian pengirim. Selanjutnya, serangan kriptografi. Setiap mode enskripsi dapat dipecahkan, tetapi keamanan dapat dicapai jika tidak ada metode efisien untuk memecahkan sandi. Kelemahan seringkali terletak pada penerapan enskripsi, sehingga penggunaan kode sumber terbuka lebih disarankan untuk keamanan yang lebih baik. 1. Perkembangan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah meningkatkan risiko terhadap infrastruktur teknologi informasi atau TI yang berpotensi membahayakan kelangsungan operasional organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis komprehensif tentang ancaman siber dan solusi yang didapat untuk diterapkan melindungi infrastruktur TI. Penelitian ini berupaya memahami berbagai ancaman siber, termasuk ancaman eksternal seperti virus, ransomware, serangan DDoS, dan peretasan, serta ancaman internal yang terkait dengan pelanggaran data dan kesalahan manusia. Berdasarkan analisis ancaman yang ada, penelitian ini mengidentifikasi beberapa strategi mitigasi, termasuk meningkatkan kemampuan deteksi ancaman, mendidik pengguna tentang praktik keamanan siber, dan mengembangkan sistem peringatan dini yang efektif.
1. Virus. Virus adalah jenis perangkat lunak berbahaya yang menempel pada program atau file lain dan memerlukan interaksi pengguna untuk menyebar ke sistem lain. Virus dapat menyebabkan berbagai kerusakan seperti data terhapus dan merusak sistem operasi atau mencuri data sensitif. Yang kedua ada caching. Caching adalah jenis perangkat lunak berbahaya yang dapat menyebar secara otomatis menggunakan ancaman jaringan dan seringkali menyebabkan pengguna bandwidth yang tinggi dan mengganggu operasional jaringan. 3. Trojan. Trojan adalah jenis perangkat lunak berbahaya atau perangkat lunak yang dirancang untuk merusak sistem jaringan dengan cara menyamar sebagai program yang tampak sah atau tidak berbahaya. Yang keempat, infeksi awal. Ransomware biasanya memasuki sistem melalui lampiran email phishing, situs yang terinfeksi atau eksploitasi kit. 5. Enkripsi data. Enkripsi data adalah teknik yang sering digunakan dalam komunikasi digital seperti email, transaksi keuangan, dan menyimpan data untuk mencegah pihak yang tidak berwenang mengakses data yang tidak diinginkan dengan mengubah data atau informasi menjadi format yang tidak dapat dibaca atau dipahami tanpa kunci tertentu. Penelitian ini mengacu pada dua teori utama. Yang pertama, teori Tritunggal Keamanan atau T3, yang mencakup kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi sebagai dasar keamanan. Yang kedua, teori keamanan berlapis atau L3, yang menekankan penerapan berbagai lapisan keamanan untuk menciptakan pertahanan yang lebih kuat, termasuk teknologi kebijakan dan kesadaran pengguna. 3 langkah utama dalam IAM. Identifikasi. Pengguna atau sistem mengklaim identitas mereka. Autentikasi. Identitas yang diklaim diperiksa biasanya melalui kata sandi. Otorisasi. Izin diberikan berdasarkan identitas dan grup yang dimiliki. Sistem IAM dan Single Sign-On atau SSO. Sistem operasi dan aplikasi memiliki cara untuk menghubungkan identitas dan izin. Single Sign-On atau SSO, pengguna masuk sekali dan mendapatkan akses ke aplikasi yang mendukung SSO tanpa autentikasi tambahan. SSO meningkatkan kemudahan penggunaan tetapi dapat menurunkan keamanan jika kredensial diketahui. Badan Pertahanan Nasional atau BPN merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab kepada Presiden dan memiliki tugas melaksanakan pemerintahan di bidang pertahanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kondisi keamanan dan melakukan risk assessment berdasarkan standar ISO, dengan fokus pada identifikasi risiko, kontrol, dan kelemahan. Metode yang digunakan adalah risk assessment sesuai dengan ISO atau EC 27005 yang mencakup tahapan risk identification, risk estimation, dan risk evaluation. Hasil penelitian menunjukkan ranking risiko berdasarkan penilaian yang dilakukan, dengan perhatian khusus pada konsep kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi. Untuk menanggulangi risiko risk tersebut, dilakukan apa yang disebut countermeasures, yang dapat berupa usaha untuk mengurangi threat, usaha untuk mengurangi vulnerability, usaha untuk mengurangi impact, mendeteksi kejadian yang tidak bersahabat, hostile event, dan kembali recover. Autentikasi dan manajemen identitas terfederasi. Pengguna dapat diautentikasi melalui sesuatu yang Anda ketahui, kata sandi atau PIN, sesuatu yang Anda miliki, kertas atau token, sesuatu yang Anda adalah sidik jari atau iris. Manajemen identitas terfederasi memperluas SSO di tingkat perusahaan dengan berbagai atribut identitas antar organisasi. Strategi keamanan berlapis. Keamanan berlapis menerapkan langkah-langkah keamanan di berbagai bagian infrastruktur TI. Menggunakan beberapa lapisan keamanan mempersulit peretas dan meningkatkan kemungkinan deteksi, meskipun meningkatkan kompleksitas keamanan berlapis. Abstrak.
Abstrak. Pendahuluan. Pabrik kelapa sawit PKS di Indonesia terus meningkat. Dengan satu PKS mampu mengolah CPO hingga 1.800 ton per hari. Bahan dan metode. Penelitian mencakup identifikasi masalah, perancangan, manufaktur, pengujian mutu CPO, dan analisis data. Hasil dan pembahasan. 3.1 Asam lemak bebas. Kesimpulan, penggunaan sistem pengadukan dapat memperlambat kenaikan ALB CPO. 3. Perancangan storage modular berbahan dasar sampah plastik terbagi menjadi 4 bagian, yaitu adalah pendahuluan, metode, hasil pembahasan, dan juga kesimpulan. Yang keempat, pemanfaatan Dropbox Cloud Storage dan Dropbox API sebagai media penyimpanan dan pertukaran data pada sistem informasi berbasis web. Abstrak, Dropbox dimanfaatkan sebagai media penyimpanan dan pertukaran data dengan menghubungkan sistem web ke Dropbox API. Sistem ini memungkinkan penginputan data melalui web yang kemungkinan disimpan di server Dropbox dengan fitur autentikasi, upload, dan juga download. Introduction. Dalam sistem informasi modern, efisiensi dalam pengelolaan data sangat penting. Dropbox menawarkan cloud storage dengan dukungan API yang mudah diakses dengan dokumentasi lengkap sehingga cocok untuk mengembangkan sistem pertukaran data. Dropbox juga mendukung format JSON, fitur sinkronisasi dan sharing yang memudahkan pengguna. Research method atau proposed method. Penelitian dilakukan melalui 5 tahap, yaitu ada observasi, studi literatur, perancang sistem, pembuatan sistem, dan juga pengujian sistem. Literatur studi terbagi menjadi 4 bagian, yaitu adalah Cloud Storage, Application Programming Interface atau API, Dropbox Cloud Storage, dan terakhir adalah Dropbox API. Result and Discussion terbagi menjadi 4 bagian, yaitu adalah gambar umum sistem, SOP, implementasi sistem, dan juga yang terakhir pengujian fitur sistem. Conclusion, Dropbox efektif digunakan sebagai media penyimpanan dan pertukaran data dalam sistem informasi berbasis web. Dropbox API memungkinkan autentikasi, upload, download, dan sharing data secara efisiensi, menjadikan solusi ideal untuk aplikasi penginputan data berbasis web. Storage. 9.1 Pendahuluan. 9.2 Blok bangunan penyimpanan atau storage building block. 9.2.1 Disk. 9.2.1.1 Set perintah. Disk berkomunikasi dengan pengontrol disk menggunakan protokol berdasarkan set perintah ATA atau SCSI. 9.2.1.2 Hard disk mechanics. Mekanis terdiri dari wadah tertutup vakum dengan satu atau lebih cakram berputar. 9.2.1.3 Solid State Drive atau SSD. Di sebelah kiri, kardit kaset disimpan. 9.3 Ketersediaan penyimpanan atau storage capability. Untuk meningkatkan ketersediaan sistem penyimpanan, selain menggunakan RAID teknologi berbentuk redundansi dan replikasi data lainnya dapat digunakan. 9.3.1 Redundansi dan replikasi data. Untuk meningkatkan ketersediaan di SAN, komponen seperti HBA dan switch dapat dipasang secara redundan menggunakan beberapa jalur antara HBA dan switch SAN. Juga dikenal sebagai multipathing failover dapat diwujudkan secara otomatis ketika kegagalan terjadi, seperti pada pengaturan jaringan internet. 9.3.2 Percadangan dan pemulihan. Backup adalah salinan data digunakan untuk mengembalikan data keadaan sebelumnya. Jika terjadi kehilangan data, secara umum backup tidak boleh disimpan dalam jangka waktu lama. 9.3.2.1 Percadangan yang konsisten. Untuk membuat cadangan yang konsisten, alat cadangan dan agen cadangan harus dikonfigurasi untuk membuat cadangan file yang terbuka dan untuk memastikan database di flash disk sebelum membuat salinan cadangan. 9.3.2.2 Skema cadangan. Pencadangan dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai skema percadangan. Skema percadangan menjelaskan data, apa yang dicadangkan, kapan, dan bagaimana.
Skema percadangan sangat kompleks dalam lingkungan besar yang dengan banyak aplikasi. 9.4 Kinerja penyimpanan atau storage performance. Kinerja penyimpanan seringkali diabaikan, namun dampak penyimpanan pada kinerja sistem atau infrastruktur TI yang lengkap bisa sangat signifikan. 9.4.1 Kinerja disk. Kinerja disk di kelas atas dan kelas bawah sangat berbeda. Yang utama perbedaannya adalah kecepatan putaran disk, waktu pencarian, dan protokol antarmukanya. 9.4.1.1 IOPS. Operasi input atau output per detik atau IOPS adalah ukuran berapa banyak operasi baca dan keluar per detiknya. 9.4.1.2 Penalti RAID. Dalam set RAID semuanya sedikit berbeda karena beberapa disk digunakan untuk membentuk satu disk virtual atau LUN. Karena banyaknya disk dalam LUN, jumlah IOPS LUN bisa lebih tinggi daripada IOPS disk individual. Berapa banyak yang lebih tinggi tergantung pada konfigurasi RAID. 9.5 Keamanan penyimpanan atau storage security. 9.5.1 Melindungi data yang tidak aktif. Data dapat dalam berjalan diangkut melalui jaringan sedang digunakan oleh operator atau sedang disimpan oleh server. 9.5.1.1 Enskripsi cakram. Menginskripsi disk yang terletak di pusat data memiliki keuntungan yang terbatas karena database dan aplikasi perlu bekerja dengan data yang tidak terinskripsi untuk melakukan hal yang berguna. Enskripsi disk hanya berguna ketika disk secara fisik hilang atau dicuri. Situasi yang biasanya terjadi pada laptop, desktop, atau media yang dapat dilepas, tetapi tidak dengan disk di pusat data. That you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.